Jokowi melambung, orang-orang dungu meraung-raung. Ditulis oleh Panjatha dari Zo.com. Patah klasik berbunyi, semakin tinggi pohon semakin kencang pula angin yang menerpanya. Perumpamaan ini cocok disandingkan ke Presiden Jokowi saat ini. Sebagaimana kita tahu, dalam beberapa waktu ini beragam penghargaan dan pengakuan diperoleh Presiden RI ke-7 ini. Belum lama ini, dunia internasional memuji atau mengapresiasi strategi pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Dunia kagum dan tercengang oleh melandainya kasus COVID-19 di Indonesia dalam bulan September ini. Padahal pada Juli dan Agustus lalu negeri kita bahkan sempat dianggap sebagai epicentrum baru penyebaran wabah ini. Namun berkat PPKM yang diberlakukan sejak Juli 2021, wabah yang bandel ini dapat diatasi juga. Paling tidak, kini angka yang terpapar per hari berada di kisaran angka 3.000-an. Data per hari ini, Kamis 23 September, terjadi kasus baru sejumlah 2.881 positif. Angka kesembuhan per hari pun jauh lebih besar. Sekalipun demikian, kita tidak boleh lengah dan akhirnya kendor dalam menaati prokes. Tidak ada yang menjamin bahwa pelandaian kasus ini akan terus terjadi. Bahkan sebaliknya, bisa saja dalam waktu sekejap akan terjadi lagi kenaikan yang signifikan. Sekalipun angka baru per hari yang dicatat Indonesia masih tergolong tinggi untuk tingkat global, namun penurunan yang sangat drastis itu sungguh melegakan. Bayangkan betapa masyghulnya perasaan tatkala pada Juni-Juli lalu peningkatan angka itu mencapai 50 ribuan per hari. Rumah-rumah sakit dan tempat-tempat penanganan kasus COVID-19 semua over kapasitas. Tapi kini semua sudah berlalu untuk sementara. Gambaran suram itu mulai menghilang. Jika prokes diabaikan, jangan salahkan pemerintah apabila kasus menggila lagi. Tapi semoga kekhawatiran ini tidak pernah terjadi. Bagaimanapun juga penulis tetap punya kewajiban moral untuk mengingatkan lewat tulisan, sekalipun dengan nada sedikit mengancam, supaya kita semua terhindar dari kondisi-kondisi yang mengerikan itu. Namun di atas sebuah perkembangan yang bagus itu, sebagai warga negara kita patut berbangga dan bersyukur ketika dunia internasional mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan yang disebut PPKM tersebut. Langkah ini terbukti efektif ketimbang harus melockdown seluruh negeri. Sudah itu, lockdown pun ternyata bukanlah solusi yang tepat. Sebab toh banyak negara yang telah menjalankannya tidak lantas aman dan kini hidup normal, bukan? Kini sudah terjawab bahwa mereka yang dulu ngotot lockdown itu hanya sekumpulan orang dungu. Mestinya mereka tahu bahwa lockdown dalam mengatasi wabah yang melanda di seluruh dunia ini tidaklah efektif dilaksanakan per negara atau per kawasan. Kalau mau lockdown harus seluruh dunia yang secara serempak melakukannya. Sebab adalah percuma jika misalnya Singapura melockdown wilayahnya namun membiarkan orang-orang dari luar negeri masuk apapun kepentingannya. Lockdown akan efektif apabila semua negara menghentikan aktivitas masyarakat dan menutup wilayah masing-masing selama jangka waktu yang disepakati secara global. Dan itu memang mustahil dilakukan. Kini mata dunia terbuka bahwa PPKM lah formula yang ideal untuk mengatasi pandemi ini. Maka apresiasi yang diberikan oleh pemimpin dunia terhadap Indonesia sama dengan pengakuan terhadap pemerintah yang dalam hal ini berada di bawah komando Presiden Jokowi. Ketika dunia internasional memuji keberhasilan pemerintah, pihak-pihak oposisi yang frustasi tetap saja tampil dengan statement usahanya, menganggap pemerintah gagal dan salah. Hati dan pikiran mereka mengakui kegemilangan dan kejeniusan pemerintah sebenarnya. Namun mulut mereka menyuarakan yang sebaliknya. Sungguh malang nasib para oposisi ini. Derita batin kaum oposisi dan para kadrun yang dungu-dungu ini semakin menebal saja ketika belum lama ini Indonesia terpilih menjadi Presiden G20. Forum ini terdiri dari 20 negara yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korsel, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, dan ditambah Uni Eropa. Dilansir dari situs Kemenko Perekonomian RI dapat dikatakan bahwa secara umum G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Maka sangat beralasan jika dipercayanya RI menjadi presiden forum ini adalah sesuatu yang sangat pantas dibanggakan dan disyukuri oleh semua anak bangsa. Apalagi Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Dan ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai presiden G20 sejak dibentuknya forum ini pada tahun 99. Sebagaimana diperkirakan, kaum dungu hanya bisa memperlihatkan rasa frustasinya dengan mendesiskan cibiran atau nyinyiran. Oknum politikus dari Demokrat dengan dungu mengatakan bahwa untuk menyelamatkan negeri maka pemimpin harus diganti. Entah dalam konteks apa oknum ini mengumbar statement hampa itu di tengah bersinarnya pamor dan prestasi Presiden Jokowi di dunia internasional. Tapi begitulah oposisi yang tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan, kecuali umbar kedunguan sendiri, menutupi kedunguan ketua umum yang kini terbukti dungu dengan usul lockdown beberapa waktu yang lalu itu. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya.
3. Prestasi terbaru ini bikin Jokowi bungkam kelompok sakit hati. Ditulis oleh Syardi dari Slow.com. Kalau ditanya apa saja hasil kerja Jokowi dari awal menjabat tahun 2014 hingga sekarang, tentunya sangat banyak. Bahkan bisa dibuat jadi buku sampai beberapa jilid. Tapi baru-baru ini pemerintahan Jokowi kembali menorehkan prestasi yang sangat mengagumkan. Tercatat ada 3 pencapaian besar yang semakin menunjukkan kalau Jokowi adalah salah satu pemimpin terbaik di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama adalah groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia milik PT HKML Baterai Indonesia di Kompleks Karawang New Industrial City. Bukan groundbreaking yang jadi prestasinya, melainkan kehadiran pabrik baterai kendaraan listrik yang menjadi pertama dalam sejarah di negara ini. Jokowi menegaskan bahwa komoditas bahan mentah sudah berakhir. Struktur ekonomi akan berubah di masa mendatang, di mana selama ini berbasis komoditas akan berubah menjadi pengembangan inovasi teknologi. Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu menjadi negara pengekspor bahan mentah dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk impor. Jokowi ingin mengubah negara ini dari yang kebanyakan impor menjadi negara yang kebanyakan ekspor. Tujuannya agar neraca dagang sehat. Pada Maret 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena masalah neraca perdagangan Indonesia yang konsisten defisit yang sudah membebani negara selama puluhan tahun. Jokowi berulang kali menyebut kunci untuk mengatasi defisit adalah investasi dan ekspor, sekaligus jadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita, membebani kita berpuluh-puluh tahun nggak diselesaikan. Pada kuncinya juga kita ngerti, investasi dan ekspor. Kuncinya di situ. Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok nggak kita selesaikan. Bodoh banget kita kalau. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi melalui hilirisasi industri. Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Makanya Jokowi berusaha menarik banyak investasi ke negara ini. Apalagi sejak tahu belasan perusahaan yang hengkang dari Cina lebih memilih Vietnam dan Thailand, serta Indonesia tidak dapat satupun. Jokowi sungguh kesal saat itu sekaligus cikal bakal lahirnya Omnibus Law. Yang kedua adalah ekspor RI yang mencetak rekor berdasarkan data Agustus 2021. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada bulan tersebut mencapai 21,42 miliar dolar AS pada Agustus 2021. Angka tersebut naik 20,95% dibandingkan ekspor pada Juli 2021 yang tercatat 17,71 miliar dolar AS. Secara tahunan, ekspor Agustus 2021 meningkat 64,1% jika dibandingkan dengan ekspor Agustus 2020 yang sebesar 13,06 miliar dolar AS. Artinya, kinerja ekspor bulan Agustus 2021 lebih baik ketimbang sebelum pandemi. Kesimpulannya, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2021 kembali membukukan surplus sebesar 4,74 miliar US dollar, sekaligus menorehkan rekor tertinggi sepanjang masa sejak Indonesia merdeka. Dengan semakin banyaknya hilirisasi industri, maka neraca dagang akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Industri nikel dan turunannya akan berperan besar di sini. Dan yang ketiga adalah Indonesia akan memegang presidensi G20 yang berlangsung dari tanggal 1 Desember 2021 hingga November 2022 mendatang. Ini sekaligus menjadi momen besar karena inilah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada 1999. Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang. Sekaligus menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia dan 1 Desember akan resmi jadi presidensi G20. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada sederet manfaat yang diperoleh Indonesia. Sedikitnya pun ada 150 pertemuan yang akan berlangsung dengan berbagai negara anggota G20 selama Indonesia jadi presidensi. Dari pertemuan secara fisik akan ada peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin dicapai adalah 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF BBG Annual Meetings di Bali tahun 2018 lalu. Manfaat lainnya adalah itu, presidensi G20 jadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan beberapa keberhasilan UU Ciptaker dan Sovereign Wealth Fund yang dapat meningkatkan kepercayaan investor global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. 3 momen penting tadi adalah bukti tambahan bahwa pemerintahan Jokowi benar-benar membawa negara ini ke arah yang benar. Dan rasanya tidak ada presiden manapun yang mampu menandingi Jokowi.